Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya, hadir kembali saya Cindy Dan saya Linda dalam acara RTI FM Online setiap hari Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan seperti biasa ya, selama 30 menit ke depan di tanggal 14 Februari kali ini, kami berdua akan menghadirkan banyak sekali berita yang sangat menarik dan informatif bagi kalian semua. Kemudian juga ada informasi menarik juga tentang orang Indonesia yang tinggal di Taiwan. Di berita pertama kita punya berita apa nih Kak Linda? Di berita pertama kita punya kelenteng Sanyuan di Pate yang ternyata menghasilkan licau nih saat ada orang yang melempar puapoi. Tapi mungkin kalian penasaran, licau itu apa sih? Dan ternyata yang hebat ini yang melempar puapoi itu adalah orang Indonesia loh. Wah, ini merupakan peruntungan yang sangat bagus ya teman-teman, terutama setelah Imlek tiba. Dan selanjutnya ada informasi tentang Jackie Chan yang akan menyelenggarakan konser di 2 kota utama di Taiwan. Dan selanjutnya kita akan ngebahas terkait dengan fakta unik terkait dengan bambu yang ada di Taiwan nih teman-teman. Selanjutnya ada informasi bagi penduduk imigran baru nih. Kalau kalian misalnya bingung liburan mau kemana, nah ini ada info tentang karya wisata musim dingin, yaitu memetik jeruk di Yang Mingsan khusus untuk penduduk imigran baru. Dan selanjutnya sebagai bahan terakhir kita juga punya workshop pelatihan penerjemah bagi para imigran baru ya teman-teman ya. Karena ternyata menerjemahkan itu sangat mudah nih teman-teman. Wah, jadi seperti apa informasi selengkapnya? Yuk kita dengarkan setelah selingan yang berikut ini. Selama periode Imlek, banyak sekali masyarakat Taiwan yang pergi ke kelenteng untuk berdoa dan mengucap syukur. Gak terkecuali seorang perempuan warga negara asing asal Indonesia yang bernama Pei Chen. Saat itu, dia pergi ke kelenteng Sanyuan di Pate Taoyuan dan kemudian berdoa kepada dewa. Nah, kalau teman-teman perhatikan, orang Taiwan itu biasanya kalau sembahyangkan selain megang dupa, bisa juga dengan mengatupkan kedua tangan, berlutut, dan juga bisa melempar puapoi nih ya, ataupun jiaope yang bentuknya itu seperti bulan sabit tapi sepasang itu. Nah benar banget nih teman-teman. Dan biasanya kalau kalian tahu puapoi itu kan biasanya yang satu telungkup dan yang satunya lagi terbalik gitu ya, atau terlentang. Jadi intinya nih kalau yang kayak gitu artinya kan oke. Nah tapi ada yang menarik ya dalam kegiatan yang ada di kelenteng Sanyuan kali ini. Si Pei Chen ini ternyata secara mengejutkan menghasilkan licau, dimana puapoinya itu nggak cuma terlentang atau terbalik, tapi justru berdiri nih teman-teman. Jadi bentuknya tuh berdiri, padahal kayak orang tuh akan berpikir gak mungkin puapoi itu bisa berdiri ya teman-teman ya, kecuali dia kena yang namanya bagian dari lantai, atau misalnya di lantainya itu ada cerukan tertentu. Nah tapi itu jarang banget terjadi, dan orang ini ya, si Pei Chen ini berhasil. Tentu saja peristiwa ini membuat para umat yang hadir kagum. Bahkan wakil wali kota Taoyuan sendiri yaitu Su Chunping diundang untuk meninjau kejadian ini pada 7 Februari lalu, dan dia sendiri menyatakan kekagumannya. Terlihat nih gimana sih ternyata warga asing yaitu berasal dari Indonesia dapat berbaur dengan budaya Taiwan dan bahkan ikut menerima perlindungan dari Dewi Machu. Dan hal ini sendiri nunjukin kalau keagungan Machu tidak mengenal lintas batas. Betul banget Kak Linda, dan ini emang dianggap pertanda bagus ya teman-teman ya, karena kejadian ini dianggap sebagai keajaiban. Bahkan ya ketua kelenteng yang bernama Liu Lin Xiaofeng mengungkapkan kelenteng Sanyuan akan mengadakan prosesi maju pada festival Cap Gomeh kali ini, sehingga ini merupakan pertanda yang sangat bagus sekali. Kejadian licau ini dianggap sebagai pertanda baik bagi prosesi tersebut, sehingga ia berharap umat bisa ikut serta bersama berdoa dalam ritual. Kemudian juga ada ritual melintasi tandu atau cuan ciao ciao untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Pate.
Nah, kalau kalian bertanya-tanya terkait dengan kemungkinan Li Xiao ini apakah terjadi secara alami atau tidak, Su Chunping dan Liu Lin Xiaofeng juga ikut mendiskusikan hal ini. Dan mereka pun berpendapat nih, kalau Puapui yang berdiri tepat di sisi busurnya, ternyata itu seperti sebuah keajaiban di antara keajaiban. Karena kemungkinannya itu mungkin 1:1 juta ya teman-teman ya. Atau enggak kayak kemungkinan kamu bisa menang lotre, tapi lotrenya itu mungkin cuman setahun sekali gitu ya teman-teman. Tapi itu pun kemungkinannya nih itu sangat kecil sekali. Dan Liu Lin Xiaofeng sendiri juga nambahin kalau misalnya ada kemungkinan Li Xiao ini merupakan pesan khusus dari Dewi Macu. Betul banget, dan akhirnya ia pun kembali melimpar Puapui dan bertanya apakah fenomena ini terkait dengan nasib kelenteng. Dan Dewi Macu pun menjawab dengan Xiao Pei, yaitu keduanya memperlihatkan permukaan bawah ya, jadi artinya enggak ya. Setelah itu ia bertanya apakah kejadian ini hanya terjadi demi perempuan Upei Chen ini, dan ternyata Dewi Macu pun langsung memberikan pertanda yang berupa Sheng Pei, yaitu 1 tengkurap dan 1 terlentang sebagai jawaban di mana ini berarti iya. Sehingga hal ini memperlihatkan bahwa semua kejadian ini sudah ditentukan oleh takdir. Wah, pantas aja ya si Ibu Upei Chen ini senang sekali ya teman-teman, karena menjadi orang yang dianggap akan diberi berkah langsung oleh Dewi Macu. Dan selanjutnya kita akan memberikan informasi terkait dengan konser Jackie Chan yang akan menyelenggarakan konser di 2 kota utama di Taiwan. Wah, bagi kalian penggemarnya, harap nantikan informasi berikut setelah selingan yang berikut ini. Halo, saya Jeven Julian. Jangan lupa pantau terus Radio Taiwan Internasional. Cheers. Bagi kalian para penggemar artis Hong Kong atau Taiwan, jangan kemana-mana ya, karena ada berita bagus dari penyanyi kawakan yang bernama Jackie Chung yang telah resmi menyampaikan bahwa dia akan menyelenggarakan beberapa konser turnya di 2 kota utama di Taiwan, yaitu di Kaohsiung dan di Taipei. Jadi nih ya, bagi kalian yang kebetulan kerja atau tinggal di sini dan menggemari si Jackie ini, jangan lewatkan informasi ini loh teman-teman, karena turnya akan diselenggarakan secara besar-besaran. Dan konsernya sendiri ini ya ternyata ya untuk kota Kaohsiung dan Taipei itu terbagi atas Kaohsiung Arena pada tanggal 28 sampai 30 Maret, kemudian tanggal 4 sampai 6 April dan 11 sampai 13 April di Taipei Arena. Jadi dua-duanya itu di arena ya teman-teman ya, tapi yang satu di Kaohsiung dan yang satu di Taipei. Terus tiketnya sendiri akan mulai dijual di KKTix pada tanggal 15 Februari atau besok nih teman-teman. Dan jangan lupa juga nih, kalau tiket untuk 9 pertunjukan ini akan dijual dengan nama asli. Artinya kamu cuma bisa beli tiket untuk 1 orang tiap 1 kali ya. Jadi misalnya 1 hari nih kamu pengen nih nonton di konsernya dia. Nah itu kamu cuma bisa taruh nama kamu di pertunjukan hari itu. Terus besoknya juga nih. Jadi 1 orang cuma bisa beli 1 tiket ya teman-teman ya. Dan kemudian kalau kalian perhatikan lagi, sebenarnya turnya si Jackie Chan ini yang disebut dengan 60 Plus Tour telah dipentaskan lebih dari 215 kali di seluruh dunia ya. Dan tentu saja karena ini udah terus-terusan dilakukan, pasti dong nyanyiannya telah disempurnakan dan dipadukan dengan cerdik bersama dengan musik orkestra, musik pop dan balet modern. Bahkan nih kalau kalian perhatikan, suara, musik dan tariannya semua terlihat sangat harmonis. Nah ini kalau dilihat dari beritanya ya teman-teman, selain tadi yang disebutkan oleh Kak Linda, kalian juga bisa membayangkan betapa nanti konsernya itu sangat akbar, sangat besar dan tentunya sangat modern. Tapi meskipun modern ya, harga tiketnya ini kita spill ya, karena menurut Cindy ini harganya cukup terjangkau oleh kocek kalian. Menurut informasi dari Superdome, tiket konsernya akan dijual dengan harga yaitu paling mahal $5.880 Taiwan, ini sekitar 3 juta rupiah ya. Kemudian juga ada $5.280, selanjutnya ada $4.800 Taiwan, kemudian $3.800 Taiwan, $2.800 Taiwan, $1.800 Taiwan, dan yang termurah adalah $800 Taiwan nih, atau sekitar Rp400.000 saja. Nah, tapi untuk konser yang di Kaohsiung tidak tersedia ya tiket yang $800 Taiwan ini.
Kemudian bagi kalian yang ingin rebutan juga jangan melewatkan nih ya, karena waktu penjualan tiketnya akan dimulai besok tanggal 15 Februari pukul 12:16 siang. Gak cuman itu aja, pengguna kartu China Trust dapat membeli tiketnya secara terbatas mulai pukul 11:28 sekitar setengah 12, termasuk kartu debit dan tidak termasuk AE, Diners Club, dan Union Pay. Tapi nih kalau kalian bertanya-tanya, aku tuh tahun lalu sempat beli tiketnya dia, tapi ternyata batal nih. Tapi aku pengen lihat lagi, bisa nggak sih? Ternyata bisa ya teman-teman. Karena terkait dengan 3 pertunjukan konser yang sempat dibatalin tahun lalu, ternyata ada penjadwalan ulang. Di mana penjadwalan ulangnya adalah tanggal 18 sampai 20 April dengan penyelenggara yang sama yaitu Superdome. Tapi inget ya, terkait dengan jadwal tersebut, untuk konser yang awalnya tanggal 7 Juni 2024 ternyata digantikan pada tanggal 18 April. Kemudian yang tanggal 8 Juni 2024 digantikan di tanggal 19 April. Sementara yang tanggal 9 Juni 2024 digantikan untuk tanggal 20 April. Dan kalau kalian masih punya tiketnya, jangan khawatir juga, karena pemilik tiket terkait akan tetap mendapatkan tempat duduk sesuai dengan jadwal asli yang ada sebelumnya. Jadi kalau misalnya kalian beli di cat 1 gitu ya udah kalian tetap akan dapat duduk di cat 1 dengan nomor tempat duduk yang sama juga. Wah, berarti ini tiketnya digantikan secara otomatis ya teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu ganti secara manual dan repot-repot. Dan semoga saja ya informasi ini bisa berguna bagi kalian, terutama penggemarnya si Jackie Chung ini. Kapan lagi sih bisa menonton penyanyi legendaris ini di Taiwan? Makanya jangan lewatkan ya waktu pembelian tiketnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke segmen fakta unik, yaitu mengenai perbambuan di Taiwan. Kenapa sih Cindy ingin membawa topik ini? Ya tentu saja karena bambu itu berperan penting loh dalam kultur masyarakat Taiwan. Nah, untuk informasi selengkapnya kita akan simak setelah selingan yang berikut ini. Bambu adalah tanaman dari suku rumput-rumputan yang tumbuh subur di berbagai musim dan di berbagai wilayah. Misalnya nih ya, teman-teman yang di Indonesia pasti juga sangat umum menjumpai bambu yang berada di mana-mana, entah itu di desa ataupun di pinggir kota. Gak cuman itu aja, tanaman ini juga tersebar luas di seluruh dunia, kecuali di Eropa, dengan 80% populasi bambu berada di Asia, terutama di Asia Tenggara, ini termasuk Indonesia ya. Kemudian juga tumbuh besar di Tiongkok, Jepang, dan Taiwan. Nah, karena itu bambu pun sering dianggap sebagai simbol khas dunia timur. Kalian bisa lihat ya dengan perkakas-perkakas yang ada di Asia Tenggara ataupun Asia Timur. Misalnya kayak sumpit gitu ya. Kemudian kalau di Indonesia kita bisa melihat itu ada rakit, terus orang-orang itu membuat layang-layang dari bambu dan sebagainya. Benar banget nih ya, kalian pasti udah akrab banget sama yang namanya bambu dari kecil. Bahkan ya kalau kalian perhatikan, beberapa furniture di Indonesia sendiri itu juga menggunakan bambu nih teman-teman. Dan ternyata bambu sendiri itu pertumbuhannya sangat cepat loh. Meskipun di awal-awal nggak kelihatan, tapi ternyata sebenarnya dia berkembang dengan sangat cepat dan udah gitu pesat juga nih teman-teman. Dalam sehari batangnya ternyata bisa bertambah panjang sampai 18 cm atau lebih. Dan secara umum kalau kalian punya yang namanya padang atau kebun bambu, nah bambunya sendiri dari awal sampai bisa dipanen itu adalah waktunya sekitar 3-5 tahun. Dan tentu saja sumber daya ini merupakan sumber daya yang sangat baik karena dia berkelanjutan. Maksudnya berkelanjutan gimana? Ternyata kalau kalian babat, dia masih bisa tumbuh lagi dengan cepat. Dan dia tidak masalah nih teman-teman, kalau dibabat tumbuh lagi, dibabat tumbuh lagi. Selain itu, pembabatan bambu tua justru bakalan ngebantu pertumbuhan tunas baru yang nantinya lebih berkualitas daripada generasi pertamanya.
Wah, bambu ini sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Udah tumbuhnya itu sangat cepat. Kemudian ya, bahkan setelah ditebas dia bisa tumbuh lagi. Dan misalnya nih ya, bambu ini sudah selesai masa pakainya. Misalnya kalian punya kursi bambu yang sudah reot, atau ya bambu ini ibaratnya nggak kepake. Nah itu juga bisa diolah menjadi arang. Nggak cuman itu aja, bambu juga bisa memiliki peran ekologis yang sangat penting nih ya teman-teman. Misalnya, bambu juga bisa mencegah erosi tanah dan menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang sangat besar. Dan uniknya lagi, sebagian besar bambu hanya berbunga sekali seumur hidup lalu mati, tetapi rimpangnya ini atau calon-calon rebungnya ini tetap hidup dan akan menumbuhkan tunas baru dalam 5-10 tahun. Wow, menarik banget. Makanya nih banyak orang kayaknya nggak pernah lihat yang namanya bunga bambu ya. Karena sekali ditanam cuman 1 kali aja nih untuk bunganya ya. Dan emang kita tahu ya, kalau bambu itu punya banyak banget kegunaan dalam kehidupan manusia. Entah buat macam-macam. Bahkan kita tahu ya, kalau bambu sendiri bisa dimakan nih. Jadi mulai dari akar, batang, daun, sampai bagian-bagian lainnya, termasuk tunasnya alias si rebung itu sangat bermanfaat bagi orang-orang. Dan pemanfaatnya bisa kita bagi ya. Yang pertama itu terkait dengan si rebung alias tunas bambu, dimana rebung ini sering banget dikonsumsi sebagai makanan, khususnya di wilayah Asia Timur ya teman-teman ya. Dan gak cuma rebung aja, ternyata kulit bambu sendiri kalau dianyam itu bagus banget loh buat jadi caping. Nah, selain itu, daun bambu juga bisa digunakan sebagai pembungkus bakcang. Selanjutnya, batang bambu bisa dipakai untuk membuat rumah, jembatan, peralatan dapur, dan alat musik seperti seruling. Kemudian, ranting bambu sendiri bisa diolah menjadi sumpit, sapu, dan mainan tradisional. Jadi, tanaman bambu ini meskipun tampangnya itu kadang rungkut gitu ya, kayak berantakan, tetapi manfaatnya itu banyak sekali ya teman-teman. Nah, kali ini kami juga ingin membagikan ya mengenai sumber daya hutan bambu di Taiwan. Taiwan sendiri memiliki iklim yang lembab dengan curah hujan yang tinggi, sehingga menjadikannya habitat ideal bagi berbagai jenis bambu. Bahkan nih ya, di Gunung Hehuan yang memiliki ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut, tumbuhlah bambu khas Taiwan yang bernama Yushania nitacayamensis yang merupakan spesies bambu kerdil. Jadi agak berbeda ya dengan bambu-bambu yang kita biasa jumpai yang menjulang tinggi. Bambu di Taiwan ini agak kerdil. Dan menurut penelitian dari Kementerian Pertanian Taiwan atau MOA, di Taiwan terdapat lebih dari 89 spesies bambu dengan 25 diantaranya merupakan spesies asli Taiwan loh. Jadi di Indonesia ini nggak ada ya teman-teman. 6 spesies bambu utama yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah yang pertama yaitu bambu ma, kemudian ada bambu moso, ketiga ada bambu duri, bambu hijau oldami, kemudian juga ada bambu rimpang panjang, dan yang terakhir ada bambu makino. Selanjutnya nih, kita harus kasih tahu juga nih ke kalian ya, kalau kalian sebaiknya jangan takut sama yang namanya hutan bambu. Kenapa? Karena hutan bambunya Taiwan sendiri menjadi ekosistem penting bagi berbagai satwa. Misalnya babi hutan. Udah gitu ya, kenapa sih babi hutan ini sangat penting gitu ya hidupnya sama si bambu? Ternyata babi hutan tuh diketahui sangat menyukai rebung yang baru tumbuh. Karena rebung yang baru tumbuh itu emang rasanya manis, terus udah gitu gurih dan legit, terus udah gitu ada airnya juga. Bahkan ya, gak cuman babi hutan aja yang suka sama rebung nih. Kadang-kadang kawanan kera juga ikut serta untuk menyantapnya. Tapi ingat ya, kalau soal rebung, manusia itu kalau ngambil rebung ternyata itu juga ada caranya. Dan rebung sendiri itu nggak boleh ketuaan untuk diambil, karena kalau ketuaan rasanya emang nggak enak sih teman-teman. Wah, ini merupakan insight ya teman-teman dari Kak Linda. Meskipun Cindy sendiri nggak gitu suka rebung, cuman ya nggak cuman binatang aja ya, manusia pun biasanya menggemari rebung karena selain lezat juga bernutrisi tinggi. Nah, kemudian kami ingin bagikan juga beberapa spesies bambu lain yang tumbuh di Taiwan. Salah satunya ini ada Sino Bambusa kunishi yang tumbuh subur di bawah pepohonan dan dahulu digunakan oleh penduduk asli Taiwan untuk membuat panah. Karena itu rebungnya juga disebut rebung panah dan bisa dikonsumsi. Selanjutnya ada rebung Pseudo
Endosasa usawai yang banyak ditemukan di kawasan Taman Nasional Yang Mingsan, sehingga pengambilannya diatur oleh peraturan khusus. Jadi misalnya kalau kalian ke Yang Mingsan, hati-hati ya, jangan kalian itu mencabut rebung atau bambu secara sembarangan karena dia dilindungi. Spesies ketiga yang unik juga di Taiwan adalah Yusania nitakayamensis yang merupakan spesies bambu kerdil yang tersebar di pegunungan tengah Taiwan. Dan ini nanti untuk fotonya kami juga akan tempelkan di kolom deskripsi ya. Nah, selanjutnya nih, terkait dengan kelestarian dan industri bambu yang ada di Taiwan. Kita tahu kan kalau tadi itu bambu sendiri ya, itu akan tumbuh terus dan terus. Dan kemudian kalau yang udah generasi tua emang sebaiknya dibabat ya teman-teman ya. Nah, waktunya tuh kapan sih? Ternyata kalau bambu sendiri itu mulai memasuki usia dewasa pada umur 3-4 tahun. Dan umur ini ternyata ya adalah masa produktifnya si bambu alias sangat ideal untuk dimanfaatkan ya teman-teman. Tapi setelah usianya lebih dari 4 tahun, ternyata bambu ini akan tergolong tua dan kualitasnya justru menurun nih teman-teman ya. Oleh karena itu, Taiwan sendiri terkait dengan umur bambu ini telah menerapkan beberapa aturan pengelolaan hutan bambu yang ada di Taiwan. Gimana sih model pemanfaatannya? Ternyata nih, yang pertama terkait dengan usianya yang masih muda yaitu sekitar 3 tahun ke bawah, ternyata bambu itu emang biasanya bisa dimanfaatkan, termasuk si tunas bambu alias rebung yang bisa dimakan juga. Nah kemudian kalau udah di atas 4 tahun, bambu ini ngapain sih? Ternyata sebaiknya dibabat biar ada kesempatan baru ya buat rebung-rebung atau tunas yang baru lainnya. Dan kalau udah usianya terlalu lama di atas 7 tahun, sebaiknya jangan pernah disimpan ya bambu tersebut ya. Kenapa ya? Karena kualitasnya udah tidak cocok lagi untuk digunakan sama sekali. Jadi yang paling bagus itu sekitar 3-4 tahun, udah gitu sama tunas-tunasnya yang baru tumbuh nih. Apalagi kita tahu ya, karena bambu di Taiwan itu banyak banget, pastinya dong harus dimanfaatkan. Dan pada era tahun 1980-an, industri bambu sendiri ya di Taiwan ini sangat bagus dan bahkan mengalami kejayaan. Tapi ya karena seperti biasa ya, pemanfaatan teknologi dan material baru, khususnya produk plastik, maka industri perbambuan semakin mengecil. Tapi jangan lupa, budaya yang namanya pemanfaatan bambu juga masih oke kok di Taiwan. Bahkan terkait dengan rebung sendiri ya, pastinya kalian tahu orang Taiwan kayak yang disebutin nama Kak Cindy suka banget sama makan yang namanya rebung ini. Dan industri lainnya juga tetap bertahan ya sampai saat ini. Betul, makanya nih ya, bambu bukan hanya sekedar tanaman bagi orang-orang Taiwan, tetapi juga menjadi bagian penting dari ekosistem karena tadi mencegah erosi, kemudian juga menjadi kultur atau budaya seperti yang tadi kita sebutkan ya, menjadi bahan kayak panah ya bagi suku penduduk asli dan kehidupan ekonomi masyarakat Taiwan karena bisa diperjualbelikan nih teman-teman. Dan semoga saja fakta unik mengenai perbambuan di Taiwan ini bisa menghibur kalian semua. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan informasi bagi penduduk imigran baru, yaitu karya wisata musim dingin memetik jeruk di Yang Mingsan. Wah, seperti apa sih keseruannya dan bagaimana cara mendaftarnya? Yuk kita simak setelah selingan yang berikut ini. Hai, saya Dewi Sandra. Untuk semuanya stay tune terus di RTI Radio Taiwan International. Musim dingin ini paling enak berburu buah-buahan di musim dingin seperti jeruk dan apel. Nah, kali ini ada informasi yang sangat menarik dari kantor distrik Beito, kota Taipei, karena mereka akan mengadakan kegiatan memetik jeruk di bawah pagar musim dingin, yaitu sebuah program jelajah budaya di Yang Mingsan yang akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 23 Februari mendatang, yaitu minggu depan, dari pukul 9 pagi sampai 3 sore. Jadi total kelas ini adalah 6 jam ya teman-teman. Dan kegiatan ini sendiri akan memperkenalkan sejarah serta budaya Yang Mingsan, sekaligus ngajak para peserta untuk mendaki gunung guna menjaga kebugaran tubuh. Dan emang kita tahu ya kalau Yang Mingsan itu emang tempat mendaki yang sangat baik. Selain itu, peserta juga dapat menikmati berbagai aktivitas seru di perkebunan seperti memetik jeruk, kemudian membuat choypan, membuat pangsit,
serta menanam bunga nih di Yangmingshan tentu saja. Dan pendaftaran ini terbuka ya bagi kalian penduduk imigran baru yang berusia minimal 16 tahun ataupun kalian anak-anaknya, anggota keluarga penduduk imigran baru termasuk juga suaminya, serta staf layanan penduduk imigran baru. Dan pendaftarannya ya teman-teman sudah dilakukan secara online mulai hari Senin 10 Februari hingga kuotanya nanti penuh. Nah selama kuotanya masih ada, nanti kalian juga bisa melihat informasi lebih lanjutnya di website kantor distrik Beito. Kemudian nih terkait dengan catatan terkait juga ya, jangan lupa nih peserta sendiri diharapkan untuk menggunakan sepatu olahraga yang nyaman untuk berjalan. Tidak direkomendasikan untuk menggunakan sepatu berhak tinggi ataupun sepatu cantik yang teplek ya teman-teman ya, karena rutenya itu lumayan panjang dan rute perjalanannya sendiri dapat disesuaikan dengan kondisi cuaca pada hari kegiatan, karena kita tahu ya Yangmingshan itu merupakan pegunungan dan kalau udah hujan kalian harus sangat berhati-hati. Kalau cuacanya sangat buruk, pemberitahuan penundaan akan diberikan selambat-lambatnya sehari sebelum acara melalui telepon khusus. Jadi ingat ya teman-teman ya, kalian perhatikan juga pengumuman terkait nih teman-teman. Dan kemudian jangan lupa juga ada catatan lainnya. Kalau tidak tersedia tempat parkir di lokasi kegiatan, jadi para peserta disarankan untuk menggunakan transportasi umum dengan cara naik bus S6 dari stasiun MRT Beito ya teman-teman. Betul, jadi jangan lewatkan kegiatan ini ya teman-teman, karena jarang-jarang gitu ya dan tampaknya seru sekali. Kegiatannya pun gak cuman memetik jeruk, kalian juga bisa membuat makanan, membuat coipan, bahkan diajarin menanam bunga. Tentunya foto kalian di Instagram juga akan semakin berwarna ya bila kalian mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya kita masih akan memberikan informasi bagi para penduduk imigran baru terkait dengan workshop pelatihan penerjemah. Seperti apa dan bagaimana cara mendaftarnya, kita akan bagikan setelah selingan yang berikut ini. Apakah kalian merupakan penduduk imigran baru yang tinggal di Taiwan, ataukah kalian merupakan anak-anak penduduk imigran baru yang mahir dalam bahasa ibu orang tua Anda? Dan pernahkah terpikir bahwa kemampuan bilingual kalian bisa membantu para penduduk imigran baru lainnya di Taiwan yang belum bisa berbahasa Mandarin? Nah, sekarang adalah saat yang tepat ya untuk memanfaatkan kemampuan bahasa kalian. Kenapa? Karena ternyata Pusat Layanan Keluarga Penduduk Imigran Baru Kota Taipei sekarang mengundang kalian semua untuk mendaftar dan bergabung dalam tim penerjemah ya teman-teman ya. Tentu saja dengan kegiatan tersebut ada kegiatan yang dimana jembatan penghubung untuk bahasa juga baik dalam membantu sesama nih. Pastinya kalian kayak bridging atau jembatan untuk Taiwan dan Indonesia juga. Nah, terkait dengan kegiatan ini sendiri ada ketentuannya loh, karena pesertanya dibatasi sebanyak 30 orang saja dan mereka harus merupakan penduduk imigran baru ataupun anak-anak penduduk imigran baru yang memiliki kemampuan dasar dalam mendengar, berbicara, membaca, maupun menulis bahasa Mandarin, serta yang paling penting juga mahir dalam bahasa ibu mereka. Dan terkait dengan bahasa Indonesia, pastinya ya orang Indonesia. Betul banget, jadi kalian setidaknya harus memiliki sedikit basic bahasa Mandarin ya. Dan bagi kalian yang belum bisa, ya mohon maaf ya untuk tidak mendaftar. Nah, untuk waktu pelatihannya sendiri yaitu hari Sabtu tanggal 29 Maret pukul setengah 10 pagi sampai jam 4:10 sore. Sementara kalau pelatihan di hari Minggu tanggal 30 Maret dari pukul setengah 10 pagi sampai jam 5:50 sore. Untuk tempat pelatihannya di tanggal 29 Maret yaitu di ruang kegiatan di Pusat Layanan Keluarga Penduduk Imigran Baru Kota Taipei. Sementara tanggal 30 Maret yaitu di Aula Besar, tepatnya di lantai atas Pasar Yongle. Untuk alamatnya sendiri berada di Tihua Street Section 1 nomor 21 lantai 7 Kota Taipei.
Nah, tapi jangan lupa nih teman-teman ya, terkait dengan ketentuan pendaftaran mau kita tambahin juga ya. Yaitu pertama, penerjemah yang nanti diterima harus bersedia bertugas di pusat layanan terkait, kemudian mendampingi kunjungan di lapangan, serta berpartisipasi dalam kegiatan promosi budaya multikultural. Yang kemudian kedua, peserta juga yang mengikuti pelatihan secara penuh dan lulus ujian tertulis, skor minimalnya 80 ya, baru bisa mendapatkan kesempatan magang nih teman-teman. Dan setelah kegiatan magangnya selesai, para peserta baru dapat mulai bertugas secara resmi. Dan jangan khawatir, terkait dengan kegiatan ini pasti kalian akan senang karena selain mendapatkan pekerjaan, kalian juga bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Wah, keren banget ya, pelatihan terus bisa dapat kesempatan kerja loh teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja daftar di link yang sudah kami cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ngomong-ngomong ya teman-teman, sudah tiba waktunya di mana Cindy Dan saya Linda harus pamit terlebih dahulu. Terima kasih ya teman-teman karena telah mendengarkan acara ini sampai selesai, dan sampai jumpa di acara Pekan Interaktif Jumat depan. Dadah!